Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tak ada kata yang dapat mewakili nikmat tetesan darah, detak jantung, hembusan nafas, langkah kaki, haulan tangan, semua itu hanya dapat dibalas dengan ucapan Alhamdulillah. Maka dia dijadikan sebagai salah satu rukun khutbah. Tidak ada yang dapat menjalurkan kita dengan dia. Nun, jauh di sana, di kota Al-Madinah Al-Munawwarah, kita tak pernah melihat raut wajahnya, tapi dia selalu memikirkan kita. Kita ucapkan untuknya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Inna salatakum ma'rudatun alayya. Salawat kamu yang kau baca itu akan dibawakan malaikat kepadaku, kata Nabi. Lalu sahabat bertanya, kaifa salatuna ma'rudatun alayka wa qad alimta? Bagaimana mungkin salat kami dibawa ke makammu padahal engkau sudah hancur dimakan cacing tanah? Nabi menjawab, Inna Allaha harramal arda ajsadal anbiya. Allah mengharamkan tanah memakan jasad para nabi. Begitulah nabi yang dimuliakan Allah, sampai cacing tanah pun tidak akan memakan kulit tubuhnya. Tapi kita manusia yang biasa, maka begitu kita mati, kita hanyalah setumpuk daging busuk. Setiap jengkal rumah kita yang membeli tanahnya, kita yang memanggil arsiteknya, kita yang menggambarnya. Hari ini anak istri menunjuk, itu kamar ayah, itu kamar datuk. Tapi sampai masanya, satu jengkal pun rumah itu tidak lagi menjadi tempat kita, karena tidak ada yang mau menerima daging yang busuk. Sampai akhirnya kita dihantar. Yasra'ul mayyita salasun, yang mengantar itu ada 3. Maluhu, hartanya, wa ahluhu, keluarganya, anak, cucu, istri, suami, sahabat menantu, handai toran, kawan sekantor, semuanya ikut mengantar. Ramai mereka. Yarji'usnani, tapi yang 2 itu akan pulang ke rumah. Anak yang disayang semata wayang, istri buah hati belayan jiwa. Sampai masanya kita sendiri juga. Walaqad ji'tumuna furada, dulu kamu datang menghadap aku sendirian. Kama khalaqnakum awwala marrah, sebagaimana dulu diciptakan kau sendirian.
kau pun akan datang menghadap aku sendirian. Maka kalau punya harta, pakailah harta yang bisa menemani sampai mati. Shadaqatun jariyah, anak yatim yang diusap kepalanya, sekolah yang dibantu 1-2 sak semen, tanah yang dibebaskan 1-2-3 meter, membantu pembangunan yang ada di masjid, itulah yang akan menolong di hadapan Allah. Bersahabatlah dengan sahabat yang bisa menolong, membela di hadapan Allah. Punya anaklah yang dapat berdoa, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Lain daripada itu hanya tinggal kenangan, nama tersebut di ujung lidah, bayangan tampak di tepi mata, tapi hubungan putuslah sudah. Idza matal insan, kalau manusia mati, inqata'a, putus, tapi ada yang akan tetap mengalir. Jagalah yang 3 ini. Ilmun yuntafa'u bih, pelajari ilmu-ilmu yang kira-kira dapat menyelamatkan kita dari azab Allah. Ada harta yang banyak, zakat, wakaf, infak, sedekah. Kullu mri'in tahtazillu sadaqatihi yaumal qiyamah. Hari ini kita duduk tenang, sejuk, walaupun matahari terik, karena kita bernaung di atas masjid yang kokoh. Keluar dari masjid ini akan bernaung di bawah pohon yang rindang. Keluar dari kendaraan akan bernaung di rumah yang besar. Tapi sampai masanya, wa takunul jibal kal'ahnil manfush, bukit-bukit, gunung-gunung seperti bulu kambing dihembus angin. Wa taran nasa sukara, kau tengok pandang manusia itu macam malu. Wa hum sukara, mereka tidak malu. Walakinna azaballahi syadid, tapi azab Allah amat sangat keras. Tampak mereka macam malu sempoyongan, berjalan seperti akan jatuh, bukan karena mereka malu, tapi memang kena bumi sedang bergerak dahsyat, bergerak kuat, luar biasa, karena tiang pancangnya gunung bukit terjalur. Zul Autad memiliki tiang pancang yang kokoh, tapi saat itu tak lagi ada yang bermakna. Wa yabqa wahidun, yang tinggal cuma satu. Wa amalu, amal, yang hari ini lupa beramal. Fadzakir, ingat-ingatkanlah. Inna fa'ati dzikra, karena ingat mengingatkan. Bersahabatlah dengan orang yang mengingatkan. Kalau aku bersahabat dengan engkau, salatku tak tinggal. Kalau aku bersahabat dengan engkau, mataku tak berzina. Kalau aku bersahabat dengan engkau, terus berjamaah ke masjid. Kalau aku bersahabat dengan engkau, aku bersedekah. Yang paling penting, kalau aku bersahabat dengan engkau, hatiku mengingat Allah. Kun Allah, hendaklah engkau selalu bersama dengan Allah. Illam takun Allah, kalau kau tak sanggup selalu bersama dengan Allah, fakun man Allah, hendaklah engkau bersama dengan orang-orang yang hatinya selalu bersama dengan Allah. Alladzina yadhkurullah, orang-orang yang mengingat Allah. Qiyaman, ketika tegak, wa qu'udan, ketika duduk, wa ala junubihim, ketika berbaring. Ada rasa takutnya kepada Allah. Rasa takut itulah yang akan menyelamatkan kita dari azab Allah. Wattaqu, takutlah, ittaqullah, takutlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Laki-laki perkasa, sehat walafiat, tidak ada satu mirsai, maka dia wajib mendengarkan wasiat khutbah. Khatib menyampaikan, usikum wa nafsi bitaqwallah, kupesankan kepada diriku, kepada kamu semua wahai kaum muslimin, ittaqullah, takutlah kepada Allah. Kalaulah pedagang-pedagang itu ingat mati, mereka tidak akan curang dengan kilo timbangannya. Kalaulah koruptor dan pegawai itu ingat mati, mereka tidak akan markup
pembengkakan anggaran biaya dan dana, tapi sampai masanya semua akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apa, sebesar apa, apakah ada maaf kalau dia kecil? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sebesar biji sawi kecurangan akan ditunjukkan di depan matamu, akan kau lihat dengan mata yang terang, segar, bugar, terang benderang. Wa may yahmul, siapa yang curang, ya'ti bima ghalla yaumil qiyamah, kelak kau akan datang membawa kecuranganmu nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatah innahu huwal